Islam ini saking sempurnanya, keluar masuk toilet diatur, sampai keluar masuk istana juga diatur, gitu kan? Ya, jadi ini Islam. Lalu yang ketiga apa? Ya, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Hubungan muamalah, hablum minan nas. Ini juga diatur dalam Islam. Jadi tiga aspek ini semuanya tercakup, ya. Nah, agama yang lain tidak ada yang begini, Pak. Agama yang lain tidak ada. Ya, mereka tidak punya aturan yang mengatur hubungan muamalah, itu tidak ada. Ya. Nah, ini namanya aspek muamalah, ya, hubungan antar manusia. Nah, dalam sejarahnya ketika ini diterapkan memang luar biasa, hasilnya itu luar biasa. Ya, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, jadi sebagai implikasi, ya, sebagai akibat dari runtuhnya sistem Islam, dari tidak diterapkannya syariat Islam itu, maka hari ini umat Islam yang terpecah belah menjadi banyak negeri, itu mereka banyak memberlakukan hukum-hukum yang ditinggalkan oleh para penjajahnya, gitu, Pak. Ya, jadi hampir di setiap wilayah-wilayah kaum muslimin hari ini, ya, yang diterapkan oleh mereka adalah hukum-hukum yang ditinggalkan oleh para penjajah. Ada yang menerapkan hukum-hukum yang dibuat oleh Inggris, ada yang menerapkan hukum-hukum yang dibuat oleh Portugis, ada yang menerapkan hukum-hukum peninggalan Belanda, ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Nah, hukum-hukum Islamnya dikemanakan? Hukum-hukum Islamnya masih ada, tapi diterapkan hanya sebagian kecil. Ya, misalnya dalam, ya jelas kalau ibadah mahdoh, ya, ibadah-ibadah individual, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya jelas ini masih dilakukan. Lalu hal-hal yang ini aja yang terkait dengan keluarga itu masih diurusin lah, katakanlah begitu, ya. Jadi pernikahan, talak, rujuk, ya, kemudian waris misalnya, ini ada yang ngurusin, ada pengadilan khusus, yaitu yang kita kenal dengan pengadilan agama. Ya, padahal Islam itu sebagai din yang sempurna itu tidak membedakan. Ya, ini pengadilan umum, ini pengadilan agama, tidak. Seharusnya tidak begitu, ya. Kalau kita lihat apa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, semuanya diurus dengan agama. Ya, semuanya diurus dengan hukum-hukum agama. Ya, karena apa? Yang sebagaimana yang kita tahu bahwa sebagai din yang sempurna, ya, kemarin sempat ditanyakan dapat din, istilah din, ya. Sebagai din yang sempurna, ya, Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Baik hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang terkait dengan akidah maupun ibadah. Ya, jadi hubungan vertikal manusia dengan sang penciptanya. Ini diatur oleh Islam. Kemudian yang kedua apa? Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ya, sebagai makhluk individu. Misalnya apa? Dalam persoalan akhlak, ya, jujur, adil, bijaksana, kan ini perintah ini, ya, dari Allah. Jadi ini terkait dengan seseorang dengan dirinya sendiri, ya, nggak ada hubungannya dengan Tuhannya, nggak ada hubungannya dengan manusia yang lain. Tapi dia diwajibkan untuk mempunyai akhlak yang baik. Ya, lalu apa? Banyak sekali dalam persoalan makanan, dalam persoalan minuman, ya, kemudian dalam soal berpakaian. Ya, ini kan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bahkan dalam Islam itu keluar masuk toilet itu diatur. Ya, ya, seperti yang saya pernah katakan, Kiai Haji Zainuddin MZ, Islam ini saking sempurnanya, keluar masuk toilet diatur, sampai keluar masuk istana juga diatur, gitu kan? Ya. Jadi ini Islam. Lalu yang ketiga apa? Ya, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Hubungan muamalah, hablum minan nas. Ini juga diatur dalam Islam. Jadi tiga aspek ini semuanya tercakup, ya. Nah, agama yang lain tidak ada yang begini, Pak. Agama yang lain tidak ada. Ya, mereka tidak punya aturan yang mengatur hubungan muamalah, itu tidak ada. Ya. Nah, ini namanya aspek muamalah, ya, hubungan antar manusia.
Nah, dalam sejarahnya ketika ini diterapkan memang luar biasa, hasilnya itu luar biasa. Ya, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, ketika penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maksudnya menjalankan Islam ini dengan baik, ya, akidahnya benar, kemudian syariatnya juga ditaati, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan kami buka kepada mereka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ya. Nah, perintah untuk ini itu sudah seperti yang saya katakan di awal tadi, bertebaran ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa umat Islam, orang-orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya wajib ya. Ini di sini beberapa ayat ini sering saya sampaikan. Al-Hasr ayat 7. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manhakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambillah, apapun yang beliau larang tinggalkanlah. Ya, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 65 yang kita bahas tadi di awal tadi. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, ya, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim, ya, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Artinya menjadikan hukum-hukum yang ditinggalkan oleh Nabi ini sebagai pemutus perkara. Ya, kemudian surat Al-Maidah ayat 49, wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Ya, hendaklah kalian itu berhukum pada hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa la tattabi ahwa'ahum, janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum, dan waspadalah kalian, an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Karena mereka akan terus berupaya membuat kalian mengimani sebagian ayat Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain. Ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada surat Al-Maidah 44, 45, 47. Ini yang sering kita sampaikan juga ini. Wa man yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, ya. Jadi orang yang tidak berhukum pada hukum-hukum Allah itu bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sangat jelas ya bahwa syariat Islam atau hukum-hukum Islam ini akan banyak sekali mampu menyelesaikan berbagai persoalan, Pak. Ya, problematika umat ya secara efektif dan integral, maksudnya secara efektif dan menyeluruh. Ya, makanya kita mengenal ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya, pernah mendengar ini ya, kata-kata ini ya, maqasidus syariah. Ini kalau di kalangan ulama sangat sering disampaikan lah, maqasidus syariah. Tujuan diturunkannya syariat Islam, tujuan diturunkannya risalah Islam adalah untuk hifdzuddin, menjaga agama. Ya, kemudian hifdzul mal, menjaga harta-harta manusia. Hifdzun nafs, menjaga jiwa-jiwa manusia. Hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan-keturunan manusia. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal-akal manusia. Nah, diberikan yang kayak begini kok nggak mau, ya, akan terjaga semua nanti itu, agamanya terjaga, nggak akan ada yang berani yang model-model menghina Nabi, menghina Quran, tidak ada. Kemudian harta-harta manusia akan terjaga, itu akan efektif sekali itu mencegah pembegalan yang hari ini setiap hari terjadi itu. Ya. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan-keturunan manusia. Ya. Makanya hukuman kepada para pezina, kepada yang sesama jenis itu juga berat sekali dalam Islam. Ya, karena itu merusak keturunan. Ya, jadi kalau kita nggak penjahat, kalau kita bukan orang yang aneh-aneh itu nggak perlu takut dengan syariat Islam ya. Yang seharusnya takut ya orang-orang yang nggak benar gitu ya. Lalu apa tadi? Hifdzul akal, ya, menjaga akal-akal manusia. Ya, jadi dilarangnya khomer, kemudian nanti ada pelarangan terhadap hal-hal yang merusak akal lah. Ya, judi online itu selesai itu kalau dengan syariat Islam. Ya, judi online itu berapa itu korban akibat judi online yang bunuh diri, ya kan? Kemudian terjebak dalam kriminal, gitu kan? Ya, jadi ini konsekuensi ya, artinya memang akibat.
dari jauhnya manusia dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya.